Ibadah Raya GB Wow, Minggu 23 Februari 2025. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Elsa Solihin. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama angkat suara kita menyatakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Katakan saat ku menyembah-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan. Oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Oh, ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat, oh, hati kami Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Merasakan Engkau hadir kembali di pagi ini Tuhan, memenuhi setiap kami. Mari sekali lagi sama-sama kita mengatakan. Oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi sama-sama. Oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
rasakan kehadiran. Oh, ku angkat hatiku, oh ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, oh ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi. Ku angkat hatiku, oh Jesus, ku pandang kekudusan-Mu. Terima kasih. Oh saat ku sembah, oh ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi. Ku angkat hati kami Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Oh saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Oh ku angkat hatiku, ku pandang Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sambil angkat tangan. Ku angkat hatiku, oh Jesus, ku pandang. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sekali lagi. Ku angkat hati. Ini hati kami ya Tuhan, ku pandang. Engkau yang layak kami sembah di tempat ini Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Oh saat ku sembah, oh ku puji-Mu, ku rasakan
layak ditinggikan, terpuji namamu Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, I sing praises to your name. Oh, I sing praises, oh Jesus, oh praises to your name. Thank you, Jesus, for your name. Oh, I sing praises. Boleh sambil rakit berdiri Bapak Ibu. Oh Jesus, oh Lord, praises to your name. Mari sama-sama katakan, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises, I sing praises, oh, to your name, oh Lord, praises to your name, oh for your name is great and great. Come on, one more time. Come on, lift up your voice, lift up your head. Oh, I sing praises to your name. Oh, praises. Kau yang layak kami tinggikan. Oh, Jesus, for your name and greatly to be praised.
tinggikan di tempat ini Tuhan. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan Kau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara percaya Tuhan kita yang sanggup, amin. Allah kita Allah yang sanggup, amin. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan salam kiri kananmu, katakan aku memulihkan hidup. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan yang sekepala buat Tuhan kita, Yesus. Sama-sama selalu apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sekali lagi sama-sama dengan iman katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Ini iman kami Tuhan, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Saudara yang percaya sama-sama katakan, oh Allah sanggup melakukan segala perkara, oh tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh tulus sekarang dan selamanya, kuasa. Saudara yang percaya, mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami ya Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama dengan iman. Apa yang kau pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu sendiri say, apa yang tahu. Amin. Yang tak pernah katakan, sama-sama katakan, everybody sing now. Oh Allah sanggup melakukan segala perkara, oh dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak. Sambil tepuk tangan yang sekepala buat Tuhan kita, sama-sama say, oh Allah segala perkara, oh Allah sanggup melakukan segala perkara, oh dulu sekarang dan selamanya. Mari sama-sama angkat suara. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
terbaik buat Tuhan kita. Secara percaya Allah kita Allah yang sanggup, amin. Dia sanggup memulihkan, menyembuhkan. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya suarakan haleluya. Through you I can do anything. Say I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Say, oh, 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 oh. Saudara yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan iman sama-sama say, I'm not gonna live by what I see. Oh Jesus, I'm not gonna live by what I feel. Say deep down I know that you hear me. I know that you can do anything. Through you I can do it. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Say, nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama angkat suaramu. Mari dengan iman sekali lagi sama-sama. Say, I'm not gonna live by what I see. Ini iman kami pagi hari ini ya Tuhan. Say, I'm not gonna live by what I see. Say, deep down I know that you hear it. Oh, I know that you can do any. Sama-sama sing out. Woo! Through you, I can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Saya percaya boleh tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Allah kita yang sanggup, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman bersama-sama sing it out. I believe, oh oh. I believe in you. Oh, I believe, yes. Sama-sama lokat Tuhan kita say, I believe Jesus. I believe, yeah. Mari angkat tangan bersama-sama say, through you I can do anything. I can do all things. Amin. Nothing. Sama-sama tepuk tangan di kepala yuk. Oh Jesus, Lord, I'm living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, oh, oh. I believe. Dengan iman katakan, I believe. Sambil tepuk tangan di atas kepala ya. One more time. I believe, Jesus. I believe in you. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik.
Kita akan sama-sama menyaksikan dan mendoakan ibadah penyerahan anak yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Iwan Wijaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Hari ini luar biasa, kita sudah ditambahkan jemaat 1 orang lagi. Baby, naik ke atas. Jadi Yerahmiel Adidev Ririasa. Luar biasa, namanya udah susah banget nih. Luar biasa kamu. Ini bapaknya juga luar biasa, ibunya. Jadi di hadapan Tuhan hari ini, Yerahmiel akan diserahkan pada Tuhan. Disaksikan saya sebagai hamba Tuhan, juga saudara-saudara sekalian sebagai jemaat di GBI Wow yang sangat diberkati. Orang tua dari Jeremia Simon Perez Ririasa, puji Tuhan, namanya panjang. Yohana Kristina Mandagi. Oh, ini rupanya pasangan dari Manado dan Ambon nih. Dan diwakili oleh orang tua baptis. Ini ada di Belanda. Mungkin di Belanda bisa lihat bahwa ini orang Indonesia. Kita semuanya. Halo. Jerry Jeff Ririasa dan Anita Koyer. Silakan Bapak dan Ibu mungkin bisa bangkit. Nah, ini adalah mami papinya dari Yeri. Tepuk tangan. Jadi saya undang kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita untuk Yerahmiel. Yuk kita berdoa untuk dia ya. Bapa dalam surga, terima kasih hari yang berbahagia ini. Kalau Miel diserahkan ke tangan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, perlindungan yang sempurna atas anak ini dari kecil diserahkan pada Engkau Tuhan, dan Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Engkau akan memimpin, membimbing, menyertai apapun jadi kebutuhan anak ini. Engkau siapkan semuanya. Hamba urapi anak ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak ini menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Bapak hamba juga berdoa Tuhan pada hari ini Tuhan. Buat orang tua, buat Yeri, buat Yohana Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang dari Tuhan. Mereka boleh punya keturunan ilahi. Keturunan yang takut akan Tuhan, keturunan yang diberkati Tuhan, keturunan yang perkasa di bumi. Tuhan, kami mengurapi Yeri Tuhan dan Yohana. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Mereka akan membimbing anak-anak mereka, ditolong, diingatkan, dinasehati oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh melihat anak-anak mereka, anak mereka boleh bertumbuh di dalam kasih karunia, boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga orang-orang boleh melihat keluarga ini, orang-orang boleh melihat keturunannya, bahwa keluarga ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan berkati, baby. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka
temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu, oh dalam hidupku. Mengejar hadirmu Tuhan. Bersama-sama angkat suara kita menyanyi. Dekat padamu itu rindu,
sikiara la bata kara la boya la baya la baya la baya la baya raba baba kara la basa kara la bata kara la bata kara la bo. Irabasa kara la boya la baya 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 raba kara la basa kara la bora la bata kara la baya la baya. Irabasa kara la bora la bata sikiara la bata kara la boya sikiara la bora la bata kara la baya 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 la baya. Ora pasikia papa kara la bora la pasikia rabata kara la bata kara la pasikia la boya la ya la baya la baya. Era pasikia la bara pata kara la pasikia la bora la baya. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, rabasikia la baya la baya la baya. Kami tahu Kau hadir di tempat ini, Tuhan. Kau melawat setiap kami, ya Aba, ya Bapa. Kami tahu Kau mencengkram setiap hati pikiran kami. Oh, Roh Kudus, bekerja saat ini dalam nama Yesus Kristus. Bekerja atas setiap hati kami, hidup kami, ya Roh Kudus. Oh, rapasikia batara laba sakara laba takara laba ya. Kami terus mau memandang wajah-Mu, ya Aba, ya Bapa. Kami bawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu, ya Aba, ya Bapa. Rabasekara labora batakara bera labosekara labaya labaya rabarsakara labaya 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 laba. Thank you, Jesus. Thank you, Bapa. Thank you, Roh Kudus. Terima kasih. Kami mau duduk tenang diam. Cengkram setiap pikiran kami, hati, tubuh, jiwa, roh kami. Agar Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan kami mengerti isi hati, mengenal Engkau. Dan janji-Mu dikenapi dalam hidup kami. Thank you, Jesus. Berfirmanlah. Agar firman ini jatuh di tanah yang subur. Di hati setiap kami. Dan firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, Tuhan. Dan hidup kami menjadi inspirasi buat banyak orang di luar sana, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you. Terima kasih Bapakku yang baik. Yes, thank you Lord. Berfirman saat ini juga. Yang siap mendengarkan firman saat ini juga. Kita dengan percaya kita katakan amin. Shalom semuanya. Sebelum duduk beri aplaus dulu buat para musician kita hari ini. Luar biasa, thank you buat pelayanannya. Shalom semuanya. Walaupun saya kenal dekat sama Ibu Ola, Pak Iwan, tapi deg. Oh, thank you Ola, Ko Iwan, buat kepercayaannya. Wow, luar biasa. Saya boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kita semua juga ada hari ini di tempat ini, itu kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan bukan itu saja, kita boleh masuk di tahun 2025 ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya. 2024 Tuhan sudah tolong, sudah menyertai kita semua. Dan di tahun 2025 ini Tuhan pasti juga menolong kita, menyertai kita. Amin. Untuk melewati setiap tantangan hidup. Amin. Hanya kepada Dia. Amin. Kita bisa kuat, kita bisa mampu menjalankan tantangan demi tantangan. Amin. Dan itulah Tuhan kita yang luar biasa. Jadi kita harus memasuki tahun 2025 ini harus dengan optimis, katakan optimis. Bukan itu aja, kita harus punya pikiran-pikiran yang positif. Ya, untuk apa? Menghadapi setiap pencobaan apapun itu. Kita kuat karena Tuhan. Dan melalui firman Tuhan hari ini, saya berdoa kita dapat dikuatkan. Dan bukan itu saja, janji Tuhan digenapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Tema kita hari ini adalah hadapi dan terima janji Tuhan. Katakan, hadapi dan terima janji Tuhan. Hidup ini adalah perjalanan, betul?
Ya, yang penuh dengan pasang surut, ada suka, ada duka. Ya, ada kegagalan, ada kemenangan, dan ada ketidakpastian. Betul? Bahkan hal lainnya. Tetapi masa lalu pun, saudara, kadang-kadang juga membebani hati kita. Dengan apa? Kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat. Ya, kita merasa, aduh, merasa terbeban gitu. Membebani hati kita. Bukan itu saja. Kadang-kadang kesempatan yang terlewatkan, yang sudah Tuhan kasih kesempatan kita lewatkan. Harusnya kita bertobat, ini kita nggak bertobat. Tetapi masa depan juga kadang seringkali terasa diselimuti dengan apa? Ketakutan, kecemasan, betul? Ya, tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Kadang kita terlalu overthinking. Belum kejadian udah pikirannya yang negatif. Saya lagi melayani suami istri. Aduh pastor nanti kalau begini gimana, ini bagaimana. So saya bilang jangan overthinking. Kita belum tahu apa yang terjadi. Yang terjadi sudah percaya kepada Yesus. Ya, karena hidup adalah perjalanan yang jauh namun singkat. Makanya apa? Pastikan untuk kita hidup di jalan yang benar. Ya, dan raihlah sukses yang bernilai. Apa? Nilai-nilai kerajaan sorga. Itu yang terpenting. Namun kita sebagai pengikut Kristus, hari ini kita diundang untuk terus menambatkan hidup kita pada sifat-sifatnya, pada karakternya yang tidak pernah berubah. Amin. Ini adalah kedaulatannya Tuhan yang tidak pernah tergoyahkan. Yeremia ayat 29. Yeremia 29 ayat 11. Berkata, 2-3 ya, kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini saya mau bilang, jangan pernah ragu akan rancangan Tuhan. Jangan pernah bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat 6 berkata demikian. Amin. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera atau kedamaian? Artinya jika kita ada di tengah-tengah masalah, kita tetap ada ketenangan hati. Itulah kedamaian. Arti yang sesungguhnya. Tanggal 2 Juli saya harus menghadapi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Karena hidup itu misteri, saudara. Segala sesuatu itu kita nggak tahu. Mungkin kita hari ini sehat, besok kita dipanggil Tuhan, kita nggak ngerti. Waktu tanggal 2 Juli tiba-tiba suami saya udah mau naik ke tempat tidur itu jam 9:30 malam. Begitu saya udah mau naik ke tempat tidur, tiba-tiba suami saya lagi nonton TV, lagi nyantai di tempat tidur. Tiba-tiba sakit. Kemudian dia lari ke kamar mandi, dia balik lagi. Dia tiduran lagi, semakin sakit dan semakin sakit. Apa yang terjadi? Saya bilang, ayo kita masuk ke rumah sakit yang ada di depan kompleks rumah saya. Setelah itu tanggal 2, tanggal 3. Enggak dikerjakan apa-apa, tidak ada tindakan yang berkelanjutan. Saya yang berinisiatif untuk minta suami saya di USG. Sebelum di USG, dicek dulu secara fisik ya, dinaikin kakinya. Sakit nggak? Enggak. Kalau sakit sekali itu berarti usus buntu kan. Dan itu enggak. Nah setelah itu di USG hasilnya katanya usus buntu. Di situ ada saya nggak damai. Nggak ada damai sejahtera. Saya bilang ini bukan usus buntu. Kemudian dokternya mungkin kurang yakin. Akhirnya di CT scan. Tapi puji nama Tuhan. Pada saat suami saya ada dalam tindakan USG, CT scan. Ada temannya Belle, itu seorang dokter. Namanya Yuni. Waktu di CT scan, selesai di CT scan dia bilang sama dokter ahli bedahnya, dia bilang gini, tolong ya saya minta hasilnya. Karena dia seorang dokter di tempat bertugas di rumah sakit lain. Akhirnya dia tanya sama seniornya, ini apa?
Walaupun dokter yang ada di rumah sakit itu masih bilang bahwa ini usus buntu, akan ditindak hari Jumat. Ternyata itu bukan usus buntu, itu pankreas yang sudah infeksi. Karena memang tidak terlihat, karena pankreas itu ada di bawah lambung. Ya, akhirnya saya bilang gini, Pak, saya pulang dulu ya, karena tanggal 2, udah 2 hari saya nggak pulang. Saya pulang, saya mau istirahat. Begitu saya pulang, saya bilang, Tuhan kok nggak damai sejahtera saya. Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Karena suami saya pun saya minta pindah ke rumah sakit lain pun dia nggak mau. Aduh Tuhan gimana ya Tuhan. Akhirnya saya ngobrol dengan wakil saya juga dengan teman-teman suami saya. Dia bilang, Ibu pindahin Bapak, pindahin. Akhirnya saya nggak tidur, saya selesai doa. Oke, saya dengan tekad hati saya datang lagi. Pak, kamu harus pindah. Enggak, harus pindah. Kamu jangan jadi bahan percobaan di rumah sakit ini. Karena rumah sakit itu tipe C. Ya. Kemudian untungnya ada ibu mertua saya dan adik ipar saya. Terus, mereka cuma bilang, udahlah kalau memang usus buntu aja sih. Jadi masih berpikiran diagnosa usus buntu. Pergi aja, udah pindah aja ke rumah sakit yang bagus. Di mana ada tantenya Pak Risa di situ. Oke, akhirnya malam itu juga kita pergi. Kita pindah dari rumah sakit itu. Setelah sampai akhirnya mau langsung dioperasi. Tetapi setelah lihat hasil tesnya tidak bagus. Jadi di cancel. Akhirnya suami saya harus nginep 1 malam di ruang biasa. Besok paginya hari Sabtu, dokter ginjal, ahli ginjal datang. Dan dia melihat suami saya udah, napasnya udah begitu. Wah ini perlu ICU karena infeksinya sudah semakin naik dan semakin tinggi. Jadi harus perlu oksigen. Akhirnya dibawa ke ruang ICU. Nah di ruang ICU, suami saya juga bingung kok kenapa harus ke ICU. Saya bilang enggak, memang harus pakai oksigen. Oke. Kemudian ambil tindakan jam 3 Sabtu itu dioperasi juga. Setelah selesai operasi hari Minggunya suami saya bisa siuman, ya dia masih bisa minta kertas, mesti nulis apa segala macam. Karena painkillernya masih banyak, ya rasa sakitnya masih tidak terlalu dia rasakan. Tetapi begitu Senin, Selasa, Rabu, seminggu itu dia mulai gelisah. Nah suami saya itu bukannya koma, tetapi memang dikasih obat penenang untuk dia supaya tenang. Karena hampir mau dicabut ventilatornya. Nah akhirnya itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Anda tahu pada saat itu saya ngerasakan saya kayak di roller coaster. Nanti keadaan suami saya bisa kata dokter baik, nanti tidak. Wah udah deh. Itu berkecamuk. Tetapi puji nama Tuhan, seminggu sebelum suami saya masuk rumah sakit, Tuhan ngomong sama saya. Di saat saya bangun jam 3, jam 4, Tuhan ngomong gini, tenangkan hatimu, jaga hatimu, persiapkan hidupmu. Saya awalnya nggak ngerti, nggak tahu. Tetapi begitu saya melewati hal seperti itu, keadaan seperti itu, saya baru mengerti. Tetapi benar, Tuhan infuskan ketenangan hati, kedamaian hati. Anda tahu dampaknya kebawa ke anak-anak saya. Mereka juga melihat mamanya tenang, tidak khawatir, tidak cemas. Keimpartasi, bukan kepada mereka saja, kepada keluarga-keluarga kami, kepada orang-orang yang datang, yang kunjungan pada saat suami saya ada di ICU. Sampai peluk saya, mereka berkatakan, kok kamu kuat, kamu bisa. Mereka yang nangis. Kalau kita cerita sesuatu mengenai suami saya, sekecil apapun mukjizat yang kita terima, itu kita ceritakan, mereka yang menangis. Banyak juga saudara sepupu kita yang datang, yang teman-teman, yang ada yang saudara. Seperti itu. Dan bukan itu aja, saya minta pendoa untuk datang. Doa dari jam 10 pagi sampai jam 2, jam 2 sampai jam 6 sore. Itu yang terjadi. Anda tahu, hadirat Tuhan kuat banget. Orang yang datang saya suruh berdoa. Walaupun kenal tidak kenal, saya suruh berdoa. Dikatakan apa? Tenangkanlah hatimu supaya engkau bisa berdoa. Itu yang Tuhan mau.
Orang Bandung begitu buka lift dia bilang, ih saya berasa banget hadirat Tuhannya. Satu gedung itu merasakan hadirat Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kedamaian yang sesungguhnya. Keadaan apapun yang engkau hadapi hari-hari ini. Tuhan bilang, damai sejahtera Allah ku tinggalkan dalam hidupmu. Maka engkau bisa tenang. Itu yang terjadi. Anda tahu bukan satu kali saja suami saya dioperasi. 3 kali. Bayangin 3 kali. Karena pankreasnya itu mengeluarkan enzim. Nah enzim itu asam. Sampai yang ketiga kali asamnya itu merobek lambung suami saya. Itu yang terjadi. Nah pada saat tanggal 1 September itu hari Minggu pertama. Minggu pertama di mana saya harus khotbah, harus ada perjamuan. Setelah saya menyelesaikan harusnya 5 kali, saya menyelesaikan hanya 2 kali. Karena mantu saya bilang, mama aku mau bicara. Ada apa? Papa sudah cold blue. Cold blue itu ada henti jantung. Ya terus gimana? Ya papa sekarang sudah lebih baik. Saya nggak sadar kalau anak-anak saya tuh yang Keisha sama Bella udah dipanggil ke rumah sakit. Saya nggak sadar itu. Karena pada hari itu saya khotbah mengenai ketenangan hati. Itu saya bisa tenang banget. Terus gimana? Mama mau terusin atau gimana? Gak apa-apa mama terusin. Tetapi ingat, kalau kita hidup intim dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia bilang gini, telepon Bella. Kepekaan ada dalam hidup kita. Persoalan datang untuk apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Supaya intim dengan Tuhan. Bukan kita mengerjakan dengan kekuatan kita. Bukan kita kecewa, marah sama Tuhan. Enggak. Justru kita harus semakin intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Begitu saya telepon, Bella, saya ikuti apa yang Roh Kudus. Bella, kok papa ditiduri? Saya bilang, kan biasanya setengah duduk. Ternyata apa? Bella bilang gini, mama cepat kesini deh sama Stephen, mama sama Stephen kesini. Yes, saya kesana. Waktu saya sama sana, saya nggak ada pikiran jelek. Kalau suami saya hari itu mau dipanggil, enggak. Tetapi nggak tahu dari mana. Itu kekuatan yang, gak bisa saya ngomong deh. Karena saya ngerasain sendiri. Saudara juga pasti akan bisa kalau ada sesuatu yang persoalan yang benar-benar membuat udah gak bisa apa-apa. Andalkan Tuhan. Apapun itu. Saya datang ke rumah sakit, saya cuci tangan. Anda tahu waktu sebelum saya datang, anak saya Bella dan Keisha berdoa. Tuhan jangan sampai papa dipanggil dengan cara begini. Kita nggak mendampingi Tuhan. Sampai mereka ngomong begitu. Dan memang jadi kita minta tolong untuk pendoa ada. Waktu kita melayani di gereja. Mereka tuh udah muji, nyembah, sampai kan ternyata memang udah agak biru. Karena oksigennya berkurang. Udah dipukul-pukul sama anak saya, terus merah lagi. Sampai seperti itu. Nah waktu saya datang, saya hampiri suami saya elus suami saya. Pa, kalau papa udah capek, papa pulang aja. Itu bukan, kalau manusia gak mungkin kuat. Itu kalau bukan Tuhan, enggak. Tapi mama masih mau mujizat pa. Mama masih mau lihat mujizat. Ada air mata keluar dari suami saya. Setelah itu saya bilang, papa hebat, papa kuat, papa luar biasa. Semangat ya Pak. Heart rate-nya dari 51, 50 turun ke 30. Dokter bilang ini, ibu saya cek ya ritme jantung suami ibu. Baik, bu sudah mulai menurun, mau ditekan-tekan lagi. Saya bilang jangan, suami saya udah capek, kasihan. Langsung nol. Di situ saya baru tahu. Dia mau tunggu saya datang. Dia mau saya ikhlas untuk dia pergi. Itu yang terjadi. Jadi biarlah di saat ada problem, masalah, ketenangan hati ada padamu. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bukan itu aja, yang terutama yang Tuhan mau ubahkan itu hati kita terlebih dahulu. Betul? Tuhan mau mengubah hati kita supaya apa? Supaya engkau bisa mengendalikan setiap situasi. Ya. Dan Tuhan yang mengambil alih.
Itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak pernah menjanjikan pencobaan itu tidak ada di dunia ini. No. Tetapi yang dia janjikan kehadirannya. Katakan kehadirannya. Bantuannya. Dan kedamaiannya yang sempurna. Saat apa? Saat kita ada di dalam pencobaan. Supaya apa? Supaya setiap kita di saat Anda ada di dalam pencobaan, Anda kuat. Bukan itu aja. Engkau akan menerima harapan-harapan yang selalu baru yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Hari depan yang penuh harapan Tuhan akan berikan atas kita semua. Jangan takut. Katakan kiri kanan, colek kiri kanan, jangan takut. Sekali lagi saya katakan, pencobaan datang untuk kita intim dengan Tuhan. Amin. Camkan itu. Ya, jangan bilang kok begini sih Tuhan, kok Tuhan kasih pencobaan sih. No, untuk kita semakin dewasa, semakin dewasa. Mungkin di gereja juga kadang-kadang mungkin ada yang ya gesekan kiri kanan. Itu juga untuk mendewasakan kita, rohani kita. Untuk supaya kita lebih rendah hati lagi. Di dalam melayani Tuhan dimanapun engkau berada, rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Iman yang besar adalah hasil dari ujian yang besar. Dan kemenangan yang besar hanya dapat diperoleh dari sebuah tantangan yang besar. Betul? Itu yang terjadi. Nah, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Pertama, hadapi dan uraikan masalahmu bersama Tuhan. Katakan, hadapi dan uraikan masalahmu bersama Tuhan. Ada quotes berkata gini, orang yang menghadapi masalahnya akan cenderung cepat mendapatkan pelajaran berharga daripada orang yang menghindar dari masalah. Jangan kau pernah menghindar dari masalah. Disitulah ada pelajaran-pelajaran yang berharga yang kau terima. Amin. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di saat Anda di dalam persoalan, Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Bukan dengan kekuatan sendiri. Amin. Maka kita akan menerima kelegaan demi kelegaan. Amin. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Kuk adalah berupa sebatang kayu yang dibentuk sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk dipasang kepada leher seekor sapi atau kerbau. Nah, fungsi dari kuk adalah agar petani dapat mengarahkan langkah sapi atau kerbau yang dipakai untuk membajak sawah. Kuk itu membuat apa? Sapi dan kerbau ini agar apa? Taat kepada petani. Ya, di saat diarahkan yang diinginkan petani. Makanya pikulah kuk yang kupasang artinya taat sama Tuhan. Tuhan yang akan arahkan kemana kehidupan kita seharusnya. Taat itu mendatangkan berkat loh. Betul. Menerima hukum kasih yang ditetapkan katanya. Ditetapkan siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Taat kepada Allah, kepada firman-Nya. Engkau akan menerima hukum kasih itu. Yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Ketaatan kita kepada perintahnya akan dipakai dan dikerjakan untuk rencananya digenapi. Allah aja Yesus aja taat loh sama Bapa di sorga. Supaya apa? Rencananya digenapi, kita diselamatkan. Ketaatan itu dipakai oleh Tuhan, ketaatan kita dipakai oleh Tuhan. Supaya apa? Rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadi saya mau bilang, kalau Anda ada persoalan atau pencobaan, bawa kepada Tuhan. Jangan dibawa sendiri. Jangan pakai cara kita.
Jangan pakai pikiran kita. Nggak akan selesai. Saya lagi melayani, waduh ini kalau bisa 11:30, jam 12. Pastor boleh nggak doa? Boleh nggak? Apa? Telepon? Boleh. Karena saya tahu dia sendiri. Suaminya udah kabur-kaburan. Pergi-pergi dan suaminya yang yang minta cerai. Awalnya dia sih sebenarnya. Tetapi akhirnya suaminya mungkin juga nggak tahan. Akhirnya suaminya bilang, udah deh gue nggak, ya lu mau cerai deh. Akhirnya saya bilang ini, dia akhirnya begini. Aduh pastor kalau begini gimana. Saya cuma bilang, udah kamu diam, doakan suamimu. Bawa kepada Tuhan, udah titik. Nanti begitu lagi, tapi pastor nggak ada tapi. Kita juga gitu, nggak ada tapi. Bawa sama Tuhan. Taat aja sama perintahnya. Awalnya juga kamu yang minta cerai saya bilang. Nah sekarang Tuhan lagi bentuk kamu. Iya sih pastor, tapi nggak ada tapi. Rencana Tuhan selalu baik buat kita. Kitanya aja yang kadang sulit dikendalikan, diarahkan sama Tuhan. Betul? Ayat 29 ini mengatakan kalau Tuhan itu lemah lembut. Betul? Dan rendah hati. Ada satu quotes berkata gini, lemah lembut merupakan suatu sikap di hadapan Allah ketika kita menerima perlakuannya terhadap kita sebagai kebaikan. Dan kita tidak menolak atau melawannya. Nah saya mau bilang gini, waktu kita menerima memiliki kelemah lembutan daripada Tuhan. Yang pertama kita apa? Kita mampu menguasai diri kita. Amin. Yang kedua kita mau menerima pengajaran dan teguran daripada Tuhan. Kalau Anda hari ini ada di tempat ini pengajaran Tuhan. Anda catat. Teguran Tuhan. Jangan kalau ditegur, ada pengajaran yang baik buat kita. Ah enggak itu bukan buat saya, enggak mungkin, enggak bisa. Biarlah terima dengan lemah lembut. Allah kita adalah lemah lembut. Dan dia rendah hati. Yang ketiga, kita mau karakter kita dibentuk. Amin. Anda menerima kelemah lembutan daripada Tuhan. Di saat ada persoalan, Anda sedang dibentuk. Yang keempat, jiwa kita mendapatkan ketenangan. Betul? Sifatnya lemah lembut. Dia rendah hati. Jiwa kita mendapat ketenangan. Betul. Itu yang terjadi yang saya alami. 2 bulan. Selama 2 bulan. Sampai akhirnya suami saya harus diambil tanggal 1 September itu. 2 bulan. Tapi saya rasakan penyertaan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Dia berikan ketenangan kepada saya. Nah ada satu kesaksian. Ada seorang suami istri. Saya juga tahu suami istri ini karena dia ada di podcast. Dikirim sama adik ipar saya. Terus saya lihat, begitu saya lihat. Jadi ternyata suaminya tuh suka selingkuh. Nah suaminya kalau gak salah pilot. Suaminya selingkuh, istrinya karena diberikan sifat yang lemah lembut dari Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Doain suaminya, doain selingkuhannya. Dan doain semuanya. Habis itu selesai. Kalau suaminya begitu lagi dia kerjakan. Yang hebatnya, dia tuh gak nyimpan loh kesalahan daripada suaminya loh. Luar biasa loh. Itu karena apa? Kelemah lembutan sifat Tuhan yang diinfuskan ke dalam dirinya. Wow, itu luar biasa. Dan dia juga tahu bahwa dia sedang dibentuk karakternya sama Tuhan, si istri. Sampai di podcast itu saya lihat dia bilang gini, suaminya ngomongin, iya ya kalau orang dunia melihat istri saya itu bodoh. Gak apa-apa, dunia boleh melihat kita bodoh. Tetapi di mata Tuhan kita gak bodoh. Di mata Tuhan kita berharga. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Doanya gak sia-sia. Suami istri ini akhirnya bertobat. Suaminya bertobat dan dia melayani Tuhan. Luar biasa, beri kemuliaan buat Tuhan. Makanya tenangkan hatimu, hadapi dan diuraikan bersama dengan Tuhan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak
dan bebanku pun ringan. Ambil keputusan yang menetapkan skala prioritas, ya. Mulai yang bisa kita kerjakan, bukan dengan memulai yang tidak kita bisa kerjakan. Amin. Itu yang namanya menguraikan, ya. Jangan terbiasa ambil jalan pintas. Ya, jangan belum apa-apa udah minta cerai, belum apa-apa udah marah sama Tuhan, belum apa-apa kecewa. Enggak ada lain, berdoa. Kalau Anda suami istri keluarga ada persoalan, duduk sama-sama diuraikan apa yang kita bisa kerjakan. Harus seperti itu. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita bawa kepada Tuhan. Anda harus percaya bahwa hikmat Tuhan akan menuntunmu untuk memulai satu persatu yang bisa kita kerjakan. Contoh, bukan contoh sih, ini kesaksian. Anak saya Keisha, dia itu menyelesaikan skripsi yang pertama. Dia sedang mengerjakan skripsinya. Dosen pembimbingnya yang memberikan tema, pokoknya membackup dia, menolong dia. Tetapi waktu saat di sidang, ada dosen yang killer, ada 2 orang dan juga ada dosen pembimbingnya. Nah di situ nggak tahu gimana si dosen killer ini menyerang anak saya, Keisha. Harusnya kan di pembimbing tahu, ya harusnya dia yang backup anak saya. Akhirnya disuruh ulang lagi. Di situ anak saya trauma loh. Pokoknya seperti udahlah gak mau ngerjain lagi skripsi. Dan memang banyak hari-hari ini teman saya ada yang dosen. Sampai ada yang bunuh diri loh. Gak mau nyelesain skripsi. Karena ketakutan. Ya harusnya kan gak gitu ya. Harusnya kita sebagai dosen pembimbing harusnya kita membimbing mereka. Untuk lebih baik. Akhirnya apa? Deadline-nya Bapak Ibu udah sebentar lagi. Waktu itu bulan apa ya, Juni atau apa. Udah dikit lagi, tiba-tiba habis pulang gereja, saya nggak tahu gimana, saya tanya sama temennya. Keisha tuh udah sampai mana ya skripsi yang kedua ini? Aduh tante, katanya sih yang ketiga, tapi belum di-share sama gurunya, sama dosennya. Kalau ditanyain pasti dia nangis, ditanyain dia pasti nangis. Oh gitu ya, ya udahlah, oke. Saya panggil. Kes, mama papa udah di rumah, yuk kamu pulang kita ngomong. Oke, begitu nyampe tuh anak di kamar, Kes mau sampai kapan skripsinya diselesain? Nangis lagi. Ya kita juga gak tega kan. Tiba-tiba saya dikasih hikmat sama Tuhan harus ngomong begini. Kes, kamu jangan mau ditipu sama iblis. Dia langsung tersentak. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis cuma mau kita gagal. Iblis mau supaya kita gak diberkati. Iblis mau supaya kita apa? Tidak ada pemulihan. Enggak sembuh, itu iblis. Nah setelah itu kita uraikan sama-sama. Kita menghadapi hal yang sulit ini. Benar sulit. Karena deadline-nya sudah sangat-sangat sedikit waktunya. Dan dia nih ngomong begini Keisha. Aku sengaja biar aku di DO. Coba. Tapi begitu saya ngomong Kes jangan ditipu. Dia langsung terhentak. Puji nama Tuhan. Oke, yuk apa yang papa bisa lakukan? Dia ambil handphone Keisha, papa WA. Seolah-olah ini kamu ya, suami saya yang WA. Puji nama Tuhan. Ada interaksi. Sampai akhirnya anak saya bisa diwisuda. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah itulah yang terjadi. Maka itu hadapi setiap persoalan hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, minta hikmat Tuhan. Yang kedua, fokus pada janji Tuhan secara pribadi. Katakan, fokus pada janji Tuhan secara pribadi. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Wahyu adalah visi. Biarlah hidup kita mempunyai visi. Amin. Visi kita apa? Harus ada. Hukum berbicara janji Tuhan. Nah janji Yesus yang diberikan ribuan tahun yang lalu juga tidak pernah berubah. Pegang janji Tuhan. Dialah juru selamat kita.
Dia selalu hadir, dia selalu menolong kita. Betul? Dia menguatkan, menyembuhkan, menghibur kita, membimbing kita. Amin. Itulah Yesus kita yang luar biasa. Sebab itu saya mau katakan fokus kepada janji Tuhan. Jangan pegang janji manusia. No, jangan. Manusia suka apa? Suka juga bisa lupa. Ya, akhirnya nggak ditepati. Itulah kalau kita janji kepada manusia. Tapi biarlah kita mempunyai janji Tuhan yang selalu pasti dan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan kita adalah Tuhan yang integritas, yang punya integritas. Katakan punya integritas. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus punya integritas. Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti. Ya, kita juga harus punya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kepastian hidup. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, itulah kebenaran yang akan selalu membawa Anda dan saya kepada rasa aman dan nyaman bagi pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan. Amin. Anda harus yakin, jangan bimbang. Percaya kepada Tuhan 100%. Tuhan akan tolongmu. Yang ketiga, hati yang gembira adalah obat. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Arti daripada hati yang gembira itu adalah bobotnya atau kualitasnya sama dengan kesembuhan. Walaupun secara fisik Anda belum sembuh. Karena apa? Karena hati Anda dipenuhi dengan sukacita. Hati Anda dipenuhi dengan ucapan syukur. Walaupun fisik Anda. Walaupun fisikmu belum disembuhkan. Walaupun pemulihan belum terjadi dalam keluargamu. Hati yang gembira itu adalah obat. Ada lagunya kan? Yang manjur gitu kan ya. Dan seperti itu kan. Nah itulah. Nah ada satu kesaksian, salah satu anggota kul saya. Dia juga jemaat, namanya Dave. Dia cancer rectum. Apa sih cancer rectum itu? Cancer usus besar ke anus. Ya. Saya beberapa kali datang ke dia. Dan dia sudah 2 kali dioperasi. Saya lihat berbeda sekali. Karena apa? Ada hati yang gembira. Dia enggak ngerasa dia sakit. Tetapi di dalam kesakitannya dia, Tuhan bawa untuk dia banyak menguatkan orang lain. Berdoa buat orang lain. Yang ada di Belanda, di mana. Itu yang saya lihat. Benar-benar dia merasa hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur. Dengan hati yang gembira. Kemarin saya baru video call sama dia. Wow, walaupun sekarang sudah mulai, saya percaya gini, saya mau kasih tahu. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, Tuhan Yesus tetap baik. Harus pegang itu. Saya lihat, walaupun dia agak udah mulai susah. Tapi waktu kemarin sebelum dia masuk rumah sakit lagi, itu nyanyi, karaokean apa. Biar kita mempunyai hati yang gembira. Ya, apapun tantangan hidupmu di tahun 2025. Hadapi dengan hati yang gembira. Maka engkau akan menerima janji Tuhan. Yang pertama apa? Hadapi dan uraikan masalahmu bersama Tuhan. Yang kedua, fokus pada janji Tuhan secara pribadi. Ketiga, hati yang gembira adalah obat. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan beri kemuliaan buat Tuhan. Anda diberkati? Saya juga diberkati. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Kita datang kepada Tuhan, kita tutup mata. Pribadi lepas pribadi. Biarlah renungan hari ini, firman hari ini, kita mau merenungkan sejenak. Kebaikan-kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan. Bukan itu saja, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Irabas syakaralabaya, kita berbahasa roh, Irapatakaralabas sandaya ralabaya labaya ralabaya labaya ralabaya labaya. Irabatakaralabaya labaya rabaya rabatakaralabas syakaralabaya rabaya.
Bapa dalam sorga, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Mari kita angkat tangan kita. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi tahun ini, baik maupun tidak baik, ada kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, setiap proses apapun yang berat, Tuhan tetap hadir di semua musim kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesusku yang dahsyat. Kami akan melihat hari depan yang penuh harapan ada dalam hidup kami. Akan selalu berganti, yes. Kasih Tuhan tetap abadi, yes. Buatlah akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, yes. Ku yakin Tuhan melindungi, amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya, yeah. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapa di dalam sorga, hamba tahu dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau ada di sana. Kasih-Mu Tuhan melimpah atas kami. Bukan itu saja Tuhan, belas kasihan-Mu yang terus menopang, membimbing, menolong kami, menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Saudara, marilah kita menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Tuhan ada bersamamu. Terima janji-janjinya. Dan Tuhan akan memenuhi setiap janjinya. Jangan takut. Jangan takut. Aku percaya ada hati yang gembira dalam hidupmu. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Maka kau akan menerima kesembuhan, pemulihan, kelepasan. Mukjizat terjadi dalam hidupmu. Pasti rencananya yang sempurna itu digenapi dalam hidupmu. Terima kasih Yesusku yang baik. Terima kasih. Sekali-kali pun kau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun kau tidak melupakan kami. Kami ada dalam genggaman-Mu. Kami ada dalam hatimu, dalam pikiranmu ya Aba ya Bapa. Thank you Jesus, thank you. Hamba berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus yang terus memberikan pengertian-pengertian ilahi. Pengertian yang dari sorga untuk kami mengenal isi hatimu. Dan mengerjakan setiap perintah-perintah-Mu. Kami menjadi
murid-murid, anak-anak yang taat akan setiap perintah-Mu Tuhan. Karena itu semua mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu jemaat GBI Wow, saya kenalin dulu, ini Ibu Elsa, sahabat kami udah lama ya, udah hampir 20 tahun ya Bu ya. Beliau adalah istri dari almarhum Pendeta Risa Solihin ya, yang meninggal tahun lalu. Kami mengenal beliau berdua cukup dekat. Saya cuma mau bilang Pak Resa udah selesai ya Bu ya. Tapi visi dan misi Tuhan itu belum selesai. Sekarang ada Bu Elsa yang Tuhan percayakan untuk meneruskan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan keluarga ini. Saya beberapa hari ini nih, minggu lalu secara khusus lagi banyak rumah duka. Saya cuma mau bilang, saya tuh kemarin malam diingetin sama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan loh. Jangan sia-siakan. Selagi hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Selagi Tuhan percayakan kehidupan, jangan sia-siakan kehidupan kita. Saya kalau boleh melihat Pak Resa, sebagaimana apa yang dia kerjakan, apa yang dia kelola di dalam kehidupannya, saya boleh lihat gerejanya. Kalau Bapak Ibu ke Sawangan ya, itu gereja walaupun di pinggiran ya Bu ya, tapi gereja yang begitu luar biasa. Saya kalau ada di situ saya begitu diberkati, jemaat yang antusias, jemaat yang begitu banyak saudara ya. Itu saya percaya karena ya Pak Resa ya yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola. Oleh karena itu saya cuma tadi di situ diingetin, yuk kalau kita masih bisa nafas, hidup ini adalah kesempatan. Kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti yang nikmati Pak Resa kemarin ini kerja keras. Yang nikmati kan sekarang ibu sama anak-anak ya. Sama umat Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan percayakan sama kita. Ayo kita lakukan dengan segenap hati kita. Nanti bulan depan tema kita di gereja ini stewardship ya. Menjadi pengelola kehidupan. Hidup ini adalah kepercayaan. Tapi bagaimana kita menghidupinya? Itu kita yang melakukannya bersama Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Thank you Bu. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Saya boleh tangan-tangan diberkati pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan yang terbaik yang ada pada kita. Kita akan berikan persembahan. Saya mengundang pendoa persembahan. Boleh maju ke depan. Oleh mikrofon. Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita mau memberikan persembahan. Apakah semua sudah menerima? Sudah. Mari sebelumnya saya akan membacakan di Lukas 6 ayat 38. Persembahan merupakan suatu kewajiban kita sebagai umat Allah, sebab itu adalah perintah Tuhan bagi umatnya. Mari kita satukan hati kita. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini. Hari yang Tuhan janjikan indah buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mempunyai ketenangan hati. Biarlah kami boleh di setiap musim kehidupan kami boleh tetap andalkan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan hidup kami tidak berarti apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami dan biarlah kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan memberi, biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan dan Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam usahanya, pekerjaannya dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan semuanya ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 2 Maret 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Virgina dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Penyerahan anak akan diadakan Minggu 23 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan, dapat menghubungi Sekretariat GBI Wow di counter depan. There is no greater love than the GBI Wow mengadakan penggalangan dana melalui penjualan keramik, fashion di counter depan. Hasil penjualan akan digunakan untuk renovasi ruangan kids dan teens. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. With all my soul I sing your praises. Kami mengundang untuk kaum muda untuk dapat beribadah bersama dengan kami dalam ibadah Chosen Generation yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di GBI Wow Kuningan City Mall lantai 3. The stone is Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir dalam ibadah Women of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 14 Maret 2025 dimulai pada pukul 11.30 bertempat GBI Wow Kuningan City. Doa Aperum diadakan hari Selasa 4 Maret 2025 dan dimulai pada pukul 10.30 bertempat di GBI Wow Kuningan City. with all my life I will surrender. Baptisan selam akan diadakan pada hari Minggu 9 Maret 2025. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis dapat menghubungi konter sekretariat di depan atau dengan Bapak Patar dengan nomor telepon yang tertera pada layar. You have risen from the grave alive. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Kita akan sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan Februari. Dan nama-nama yang akan saya sebutkan boleh maju ke depan. Yang pertama, Yohanes Erik Gunawan, Matthew Sihaloho, Alexander Satrio, Samuel PG, Karen E. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang nama-namanya belum sempat saya sebutkan, boleh maju ke depan untuk didoakan. Nama-nama yang sudah saya sebutkan boleh maju ke depan, kita akan sama-sama berdoa. Happy birthday, happy Masa ini semua bangkit bersama-sama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang bulan Februari, boleh maju ke depan, sama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Luar biasa. Mari ya kita arahkan tangan kita untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kau begitu baik atas kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Hari ini Tuhan kami sungguh bersuka cita Tuhan merayakan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Engkau terus pelihara, Kau terus sertai, Kau selalu menuntun dan memimpin setiap langkah hidup anak-anak ini Tuhan Yesus. Apapun menjadi cita-cita mereka, kami percaya Tuhan Kau akan membuatnya mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan sekali lagi, tutup bungkus anak-anak ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan selalu ada bersama-sama dengan anak ini. Kau selalu tuntun memimpin langkah hidup mereka. Apapun menjadi kebutuhan mereka, Kau akan siapkan semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiup lilinnya, tiup lilin, oh tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tinggal berdiri, kita satu hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan begitu baik, teramat baik, dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Sehingga siang yang indah ini kami bisa bersekutu, kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Engkau kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Siang hari ini kami pun membawa doa-doa kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah memberkati gereja ini. Kami tetap terus membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami tetap terus berdoa untuk tempat di mana kami beribadah di Mall Kuningan City ini ya Tuhan. Kami percaya tempat ini, mall ini sudah diberkati, sudah ditolong oleh Tuhan. Sehingga dengan keberadaan mall ini, kehadiran kami di tempat ini dapat memberkati mall ini juga ya Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa, ada hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami juga mau berdoa buat pemerintah, baik presiden, wakil presiden yang ada, para menteri, bahkan kemarin hari sudah dilantik pemimpin-pemimpin daerah yang ada ya Tuhan. Kami percaya setiap gubernur, wali kota, bupati, mereka dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa memberkati buat anggota-anggota legislatif, DPR, MPR, DPD yang sudah terpilih juga. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga hukum yang ada, baik TNI, Polri, baik lembaga-lembaga tinggi negara yang lainnya Bapak. Mereka juga dapat membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Segala bentuk hal-hal kecurangan, korupsi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dijauhkan atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa buat pemimpin kami, buat Paniko beserta wakil gembala yang ada. Kami percaya juga melalui pemimpin kami di GPI Jalan Gatot Subroto ya Tuhan. Mereka dapat memimpin setiap gereja-gereja di bawah pengembalaan. Dan kami percaya kami pun di tempat ini sudah diberkati melalui pemimpin kami, melalui Paniko bersama wakil-wakil yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Sony Waplau ya Tuhan, di mana hamba-Mu sebagai gembala di CK9, mereka juga di dalam pengembalaan di Ambon. Kami percaya mereka juga mengalami kuasa yang sama, pertolongan, bahkan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan menyertai dan memberkati mereka, sehingga pengembalaan yang ada di sana juga semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur untuk kami yang ada di tempat ini. Kami secara khusus berdoa buat gembala kami di tempat ini. Mari kita jemaat-jemaat Tuhan arahkan tangan kita kepada Pak Iwan Bola. Kami percaya bahwa mereka sudah diurapi Tuhan. Mereka sudah menjadi gembala atas tempat ini. Kami percaya ya Tuhan, melalui kuasa-Mu, melalui hadirat karunia-karunia ilahi yang Kau sudah tempatkan dalam kehidupan mereka, memperlengkapi tubuh Kristus. Dan kami percaya melalui pengembalaan di tempat ini,
kami semua sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Kami sama-sama mendorong kepada hal-hal yang baik. Kami percaya kehidupan melalui gembala kami, Pak Iwan, Bola, sekeluarga, mereka juga membawa kami kepada hal-hal yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang memberkati mereka senantiasa di dalam usaha, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya semua kami yang sudah mengambil bagian, kami juga merasakan hal yang sama, bahwa kami disertai dan ditolong oleh Tuhan. Kami dapat melayani oleh karena kebaikan dan kemurahan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebelum kami selesai dari tempat ini, kami rindu menerima berkat yang datang daripada-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan Bu Elsa. Tuhan, Kau terus sertai dia, Kau terus pelihara dia Tuhan Yesus. Kau yang menyertai dan menuntun memimpin di dalam kehidupannya maupun di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan berpisah, kami pun rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible.